Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina attaqullaha haqqullah. Pada kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan di dalam majelis ini. Namun sebelumnya kita akan membaca atau menjelaskan sebagian pertanyaan yang disampaikan oleh penanya kepada Syekh Robi hafizahullah. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau seputar ruqyah, bolehkah meruqyah seorang yang kafir? Pada halaman 134 beliau menjawab, boleh meruqyah seorang yang kafir. Abu Sa'id meruqyah seorang yang kafir, yaitu dalam peristiwa yang tadi telah kita sebutkan. Tatkala beliau keluar bersama serombongan pasukan, mereka melewati sebuah kampung atau sumber air. Mereka pun meminta kepada para penduduknya agar mau menerima mereka sebagai tamu, tetapi para penduduknya menolak. Selanjutnya pemuka mereka di kampung itu disengat oleh binatang berbisa. Mereka datang dan berkata kepada rombongan Abu Sa'id, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Rombongan itu menjawab, demi Allah, kami tidak akan meruqyahnya sampai kalian memberi kami upah. Kami telah meminta kalian agar kalian menerima kami sebagai tamu, namun kalian menolak. Maka mereka pun memberi rombongan itu sekumpulan kambing. Abu Sa'id pun meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Orang itu sembuh dan seolah-olah dia baru terlepas dari sebuah ikatan. Maksudnya dari kisah ini bahwa yang meruqyah adalah seorang yang ikhlas. Semoga Allah merahmati kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui ruqyah yang dilakukan oleh Abu Sa'id ini. Sampai akhir jawaban beliau. Intinya bahwa meruqyah orang yang kafir diperbolehkan. Nah, baik, silahkan apabila ada yang mau bertanya. Kalau yang mau bertanya silahkan langsung ya dengan tulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, setelah pengobatan melalui media Al-Quran atau Al-Quran Karim, wahyu Allah yang kita kunjung, itu selain pakai Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah dan Yasin, mungkin ada surat-surat yang lain yang bisa memberikan
penyembuhan yang lebih dahsyat lagi, dan prakteknya mungkin bisa diberi penjelasan secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan di dalam pelajaran tadi, bahwa di antara ayat atau surat Al-Quran seperti Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian di antara surat Al-Baqarah itu seperti ayat kursi, itu disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari mengenai peristiwa Abu Hurairah yang menangkap jin. Kemudian juga Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dalam peristiwa diruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Itu beberapa riwayat yang saya tahu tentang sebagian ayat atau sebagian surat yang mempunyai keistimewaan. Tapi secara umum seperti yang sudah kita sebutkan, yang manapun daripada Al-Quran kita baca, dia bisa menjadi ruqyah. Dia bisa menjadi ruqyah, menjadi penyembuh, karena Al-Quran itu adalah obat. Ya. Adapun detail tata caranya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ada 6 cara ya, dan bisa dibaca secara lebih rinci lagi di dalam buku ini. Ya. Nah, yang paling simpel, yang paling sederhananya adalah kita membacakan Al-Quran tanpa tata cara yang lain. Sudah ya, membaca Al-Fatihah atau membaca surat Al-Baqarah atau membaca ayat kursi atau membaca Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tanpa melakukan cara yang lain. Cukup dengan membaca, itu yang paling simpel. Ya, yang penting adalah keyakinan di dalam hati kita, kepercayaan yang tinggi kepada Allah, iman yang kuat, tidak ragu akan kemahakuasaan Allah, yakin akan janji Allah. Itu yang paling penting, itu yang sangat berpengaruh. Maka semakin saleh orang yang membacanya dan semakin kuat keimanannya, maka pengaruhnya akan semakin dahsyat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, faktor-faktor apakah seorang bisa kemasukan jin? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Seorang bisa kemasukan jin, ada beberapa hal yang menyebabkannya. Di antaranya adalah ketika jin itu merasa terganggu, terusik dengan perbuatan kita. Misalnya kita membuang hajat di tempat tinggalnya, di lubang-lubang. Makanya jangan kencing sembarangan. Atau karena disihirkan oleh sebagian manusia, oleh dukun atau tukang sihir. Ya. Bisa pula sebabnya karena jin itu suka atau murka kepada seseorang. Suka atau murka kepada seseorang, dia bisa memasuki tubuh orang itu. Terutama apabila orang itu lengah daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan hatinya kosong, pikirannya blong, maka dia bisa dimasuki oleh jin. Terkadang sebagian jin masuk kepada tubuh seseorang hanya karena iseng aja. Kebetulan dia lewat, terus dia masuk. Ya.
Nah, biasanya kondisi yang membuat seseorang gampang dimasuki oleh jin ketika dia lengah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam keadaan tidak mengingat Allah, tidak zikir, dalam keadaan hatinya kosong, pikirannya kosong, dan jin yang hanya sekedar singgah pada diri seseorang tanpa ada sebab tertentu, secara pengalamannya ini lebih mudah untuk dikeluarkan dari tubuh orang tersebut. Penanganannya lebih mudah dengan diruqyah. Ya, biasanya mudah untuk dia keluar. Yang lebih sulit ketika dia masuk dengan sebab cinta atau murka kepada seseorang. Ini agak sulit. Tapi tidak bermakna bahwa dia tidak bisa dikeluarkan. Maka kalau dalam keadaan yang seperti ini membutuhkan dialog untuk menyuruhnya keluar, maka tidak mengapa dialog itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Diminta dia untuk keluar. Misalnya kalau engkau mencintai orang ini, ya, maka keluarlah, karena dengan engkau masuk ke dalamnya engkau telah menyakitinya. Ya. Atau bagi yang murka, kita katakan kepada jin itu bahwa engkau tidak boleh menzalimi saudaramu, karena itu adalah perbuatan dosa dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa sebabnya karena dia suka atau dia murka. Ya, oleh karena itu bahaya juga kalau didemenin sama jin. Ya, bisa dimasukin. Apalagi kalau kita dalam keadaan lengah, tidak zikir pada Allah, hatinya kosong, pikirannya kosong. Ya, makanya jangan suka ngelamun. Ngelamun gak jelas. Ya, pikirannya belum. Itu gampang dimasuki oleh jin. Barakallahu fikum. Demikian pula karena sihir. Dan yang paling sulit itu karena sihir. Ya, paling sulit itu karena sihir. Karena biasanya kalau jin yang dimasukkan lewat jalan sihir itu diikat dengan buhul. Jadi dia tidak bisa serta-merta keluar kecuali buhulnya dimusnahkan. Nah, ala kulli hal semua penanganannya dengan ruqyah. Bacakan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga dia keluar dari tubuh orang yang dirasuki oleh jin tersebut. Nah, terkadang bacaan sebagian orang soleh sangat berpengaruh kepada jin itu sehingga lebih mudah keluarnya. Bahkan dikisahkan sebagian jin takut kepada orang soleh, seperti dikisahkan tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang hanya mengirimkan sendalnya suruh keluar jin. Ya. Sebagian dikisahkan bahwa Syekhul Islam hanya mengatakan suruh dia keluar, maka jin itu keluar. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang tadi telah kita sebutkan, ya, beliau hanya mengatakan ukhruj ya adu Allah, keluar engkau wahai musuh Allah, maka jin itu keluar. Ya. Jadi sebagian orang soleh sangat berpengaruh kepada jin. Nah, jin itu juga seperti kita. Ya. Kondisinya sama seperti kita. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang salafi, ada yang hizbi. Sama. Taraif tidak ada, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka juga sama seperti kita dalam berbagai macam aliran dan pemahaman. Ya. Dia suka kepada seseorang, dia benci kepada seseorang, dia kurang ajar kepada seseorang, dia segan kepada seseorang, sama kondisinya seperti kita. Nah, baik. Bismillah, apa antisipasi kita agar bisa terhindar dari kerasukan jin
Apa sikap kita bila di hadapan kita ada yang kerasukan jin, tapi kita tidak bisa untuk menyembuhkannya? Antisipasi kita agar terhindar dari kerasukan jin, ya jangan lepas dari zikir. Zikir pada Allah Azza wa Jalla. Bentengi diri kita dengan zikir. Terutama zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk zikir pagi dan zikir petang, yang apabila kita membacanya kita terbebas dari segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan jin dan tukang sihir. Seperti misalnya bacaan yang dibaca ketika pagi hari ataupun petang hari, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Ini akan melindungi kita dari segala kejahatan, baik kejahatan jin, kejahatan tukang sihir, atau kejahatan siapapun. Ya. Ini diajarkan oleh Nabi untuk kita baca di pagi hari ataupun petang hari sebanyak 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan. Baik, jadi membentengi diri dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah kepada Allah, ini akan membuat kita tidak mudah dimasuki oleh jin. Makanya orang yang gampang atau mudah dimasuki oleh jin adalah orang-orang yang seperti tadi. Ya, orang-orang yang jauh daripada zikir, daripada doa, daripada ibadah, pikirannya kosong, hatinya kosong, ini mudah sekali dimasuki oleh jin, terutama kaum wanita. Khususnya tatkala mereka datang bulan, menstruasi. Ya, ini kalau mereka tidak membentengi diri dengan zikir-zikir, doa-doa, membaca Al-Quran dari hafalannya ataupun dari mushaf, ya, menurut pendapat yang paling kuat, maka ini akan membuat mereka mudah dimasuki oleh jin, karena dalam kondisi haid para wanita itu lemah. Ya, para wanita itu lemah. Barakallahu fikum. Apa sikap kita bila di hadapan kita ada yang kerasukan jin tetapi kita tidak bisa untuk menyembuhkannya? Ya, kalau yang dimaksud tidak bisa untuk menyembuhkannya adalah menurunkan kesembuhan, ya tentunya setiap orang tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak bisa melakukan upaya penyembuhan, saya kira hendaknya setiap orang punya kepedulian yang besar kepada saudaranya sesama muslim. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditanya tentang ruqyah, beliau di akhir hadis mengatakan, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia memberi kemanfaatan itu kepada saudaranya. Punya kepedulian kepada yang lain, ingin memberi suatu kebaikan kepada yang lain. Ini ajaran yang diusung oleh Islam. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mampu dengan meruqyah, lakukan ruqyah. Dan di antara ruqyah itu ada yang simpel bacaannya. Kita lihat orang sakit, ya kita datangi. Apalagi dia ada di hadapan kita, cukup kita bacakan. Allah yashfiq, Allah yashfiq, Allah yashfiq 3 kali. Itu termasuk yang dilakukan oleh Nabi SAW. Membaca semoga Allah menyembuhkanmu, semoga Allah menyembuhkanmu, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini termasuk ruqyah. Karena doa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada orang yang sakit. Nah, kalau dia sakitnya adalah kemasukan jin, barangkali kita bisa meminta bantuan yang lain kalau kita tidak mampu. Ya. Hendaknya di antara kaum muslimin
mempunyai kepedulian yang besar kepada saudaranya sesama muslim. Ya. Siapa yang punya kemudahan, waktu yang luang, hendaknya dia memberi kesempatan untuk meruqyah saudaranya yang kerasukan jin. Nah, saudaranya yang kerasukan jin. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, tolong dijelaskan tata cara penggunaan daun bidara. Ya, disebutkan pada sebagian keterangan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, jadi daun bidara sebanyak 7 lembar dimasukkan ke dalam air yang diruqyah tadi untuk menghilangkan pengaruh sihir. Ya, ini secara pengalaman punya pengaruh untuk melenyapkan pengaruh sihir, ya, atau mengurangi, melemahkan pengaruh sihir. Nah, ini penggunaan daun bidara yang dimasukkan ke dalam air yang diruqyah, Di sini ada pertanyaan dari akhwat. Setiap habis sholat subuh dan setelah sholat maghrib, dan isya, saya sering diganggu oleh jin laki-laki. Apa kiatnya agar jin laki-laki itu pergi, Ustaz? Bisa dikatakan sangat sering rumah saya bacakan Al-Baqarah dan ayat kursi. Ya, ini kalau yang dimaksud dengan jin di sini adalah dari kalangan makhluk halus yang alam ghaib, maka hendaknya dia membentengi diri dengan bacaan-bacaan zikir seperti yang telah kita sebutkan. Ya, zikir-zikir pagi dan petang. Terus baca. Kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak ibadah sama Allah. Lantas kalau memang datangnya di waktu-waktu tertentu seperti yang disebutkan, ya di waktu-waktu ini harus lebih lagi membentengi diri dengan zikir ataupun membaca Al-Quran, dan bersihkan rumah dari segala yang berbau maksiat seperti gambar-gambar makhluk hidup. Lenyapkan. Apalagi yang masih tergantung di dinding, lenyapkan. Ya. Buat rumah itu rumah yang bersih dari unsur maksiat, dari unsur yang melanggar syariat. Jauhkan dari TV. Ya, TV itu banyak jinnya. Bukan hanya maghrib dan isya saja datangnya, 24 jam dia datang. Iya. Ya. Jin dari kalangan manusia, ya, setan dari kalangan manusia yang bermaksiat kepada Allah. Nah, mengajak kepada keburukan. Allahumma musta'an. Ya, jauhkan dari media TV, dari gambar-gambar makhluk hidup. Ya. Kemudian rumah itu dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah, dengan sholat. Ya, karena rumah yang tidak dilakukan padanya sholat laksana kuburan. Kemudian seringlah bacakan padanya Al-Quran seperti yang disebutkan di sini. Sudah sering dibacakan surat Al-Baqarah dan ayat kursi. Ya, terus bacakan terus. Ya. Karena semakin kita sering membacanya dan membentengi diri dengan zikir-zikir, bacaan Al-Quran, doa-doa yang warid dari Nabi SAW, maka jin itu semakin lama akan semakin tidak mendapatkan kesempatan, dan dia akan semakin menjauh. Suatu saat pengaruhnya akan hilang dan dia akan pergi. Nah, jadi meskipun dia untuk saat ini belum pergi dan masih mengganggu, bacakan terus. Ya, bahasa simpelnya kuat-kuatan. Dia yang kuat mengganggu kita atau kita yang kuat untuk ibadah kepada Allah. Ya, kuat-kuatan. Tapi insya Allah
Ya, kalau kita melakukan apa yang tadi saya sebutkan, ya, jin itu akan melemah dan dia akan menjauh. Melemah dan akan menjauh. Termasuk surat yang kuat untuk menyingkirkan gangguan jin adalah Al-Mu'awwidzatain, yang isinya adalah perlindungan kepada Allah dan menjauh dari segala pengaruh sihir dan jin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 70 orang yang masuk surga, di antaranya mereka tidak minta diruqyah. Bagaimana menggabungkannya padahal ruqyah itu juga disyariatkan? Iya, ruqyah disyariatkan. Yang makruh adalah minta diruqyah. Kita meminta orang untuk meruqyah diri kita ini yang membuat kita keluar dari jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Oleh karena itu kalau kita kena penyakit, biasakan. Ya, biasakan meruqyah diri sendiri, jangan bergantung kepada orang. Karena ruqyah itu tidak mesti dengan orang lain, kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Bahkan lebih bagus kalau kita terbiasa meruqyah diri kita sendiri, membentengi diri dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah. Setan itu tidak akan mau dekat. Jin itu tidak akan bisa membahayakan kita kecuali dengan seizin Allah. Sehingga kita menjadi mukmin yang kuat. Ya, dia tidak bisa semena-mena kepada kita. Meskipun tukang sihir tidak akan bisa semena-mena dengan orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sehebat apapun sihir, dia tidak akan mampu berhadapan dengan kemahakuasaan Allah. Dan Al-Quran mempunyai kekuatan yang maha dahsyat dengan seizin Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran adalah kalamullah. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka jangan sampai kita minta untuk diruqyah. Kalau kita merasa bahwa kita perlu untuk diruqyah, ya ruqyah sendiri. Ya, ruqyah sendiri. Banyak wirid-wirid, bacaan-bacaan yang bisa kita baca dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Nah, bagi orang lain, bagi saudaranya sesama Muslim, kalau melihat ada saudaranya yang butuh diruqyah, jangan sampai dia minta untuk diruqyah. Di sini perlu kesadaran kita untuk peduli kepada sesama kita. Itu yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia berbuat. Jangan sampai dia minta ruqyah, kasihan. Karena tidak termasuk kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Nah, bagaimana memintakan ruqyah untuk orang lain? Memintakan ruqyah untuk orang lain. Jadi bukan kita yang diruqyah. Ada saudara kita atau istri kita atau anak kita atau siapapun dari kaum muslimin. Kalau memintakan ruqyah bagi orang lain tidak mengapa, insyaallah. Karena yang termasuk di dalam hadis adalah orang yang minta diruqyah untuk diri mereka sendiri. Adapun memintakan ruqyah untuk orang lain, ini tidak termasuk sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa orang yang minta diruqyah untuk dirinya sendiri tidak termasuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena tauhidnya cacat. Apa cacat tauhidnya? Karena di dalam meminta ruqyah kepada yang selainnya agar meruqyah dirinya, ini menunjukkan kurangnya nilai penyandaran diri kepada Allah. Satu. Yang kedua, menunjukkan adanya perendahan diri kepada yang selain Allah. Ketergantungan kepada yang selain Allah. Makanya tidak boleh minta untuk diruqyah untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, adapun kalau dia memintakan kepada orang lain untuk meruqyah orang yang selainnya, ini tidak ada kaitan dengan dirinya, tidak mencacati tawakalnya. Tidak menunjukkan bahwa dia bergantung kepada orang lain, karena ini demi kepentingan saudaranya.
Dan ini termasuk kepedulian kepada sesama muslim, termasuk berbuat kebaikan kepada sesama muslim, sehingga memintakan ruqyah untuk orang lain tidak mengapa insyaallah. Bahkan sesuatu yang baik apabila memang orang itu butuh untuk diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kelompok Islam yang tidak percaya pada kesurupan itu. Gimana Ustaz? Ya, biar aja. Barangkali kalau dia yang kesurupan baru percaya. Memang ada sebagian kelompok, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz, punya bantahan tentang orang yang tidak percaya mengenai kerasukan. Dan ini adalah mengingkari sesuatu yang ditangkap oleh panca indera dan datang di dalam syariat. Nabi SAW pernah mengobati orang yang kerasukan, sehingga beliau menyatakan, "Ukhruj ya aduwallah," keluar engkau wahai jin musuh Allah. Ini dalilnya secara syar'i bahwa kerasukan itu ada, kesurupan itu ada. Ya. Secara panca indera banyak orang yang sudah mempersaksikan dan merasakan dia dimasuki oleh jin dan dia tidak sadar apa yang dia perbuat. Iya. Dan itu berlaku semenjak masa lampau, tidak bisa diingkari. Bahkan sebelumnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan mengenai orang-orang yang memakan riba. Ya. Allah katakan, kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, mereka berdiri seperti orang yang bangkit dari, seperti orang yang orang kesurupan yang bangkit karena penyakit kegilaan. Nah, karena penyakit gila itu ada dua sebabnya. Ada yang secara fisik, gangguan pada otak, pada akal. Ada yang karena jin. Nah, Allah mengibaratkan orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat mereka bangkit seperti orang yang kerasukan bangkit karena penyakit kegilaan disebabkan jin. Ya, disebabkan kemasukan jin, kerasukan jin. Jadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, masalah kesurupan, kemasukan jin itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, datang di dalam sunnah Nabi SAW, dan kenyataan manusia mengalami hal itu. Adapun orang yang mengingkarinya, berarti mereka mengingkari sesuatu yang jelas daripada Al-Quran, Al-Hadits, dan juga pengalaman manusia. Nah, biasanya mereka dari kalangan aqlaniyun, ya, orang-orang yang lebih berpegang kepada akal, ya, orang-orang rasionalis yang mereka hanya menimbang sesuatu dengan akalnya, padahal akalnya terbatas. Baik. Katanya jika jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang sejak kecil karena cinta pada seseorang tersebut, bila diruqyah katanya orang tersebut alias pasien itu mati. Maksudnya apa? Mungkin yang dimaksud bahwa bila jin yang merasuki seseorang sudah sejak kecil, hal itu menimpa dirinya, bila diruqyah orang itu bisa mati. Barangkali begitu. Masalah kematian berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin pernah terjadi pada sebagian manusia, tapi tidak mesti selalu demikian. Dan ini bukanlah hujjah yang menunjukkan bahwa tidak ada kerasukan jin. Ya. Nah, sedangkan Al-Quran, Al-Hadits, dan pengalaman manusia sebagaimana yang kita sebutkan menunjukkan adanya kerasukan jin. Apakah anak indigo itu kerasukan jin? Indigo itu orang yang sering melihat perkara gaib. Kenapa? Hah?
Katanya begitu. Indra keenam. Ya, ini sering melihat perkara-perkara yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Masalah yang seperti ini mungkin saja, ya, sebagian orang bisa melihat jin, ya, bisa melihat suatu kejadian yang terjadi di alam jin dan tidak dilihat oleh manusia biasa. Itu mungkin saja, ya, mungkin saja. Dan kejadian ini mungkin apabila jin itu menyerupakan diri, ya, menyerupakan diri, karena wujud aslinya tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia. Sebab yang namanya jin, apa definisinya jin? Para ulama mengatakan bahwa jin itu adalah alamun ghaibiyun, alam ghaib. Yang namanya ghaib tidak akan pernah bisa kita lihat. Ghaib ya ghaib. Ya. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kabilahnya dan kaumnya melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Ini tentang jin. Sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat wujud asli jin. Yang kita lihat itu adalah penyerupaan diri dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin dia menyerupakan diri seperti kuntilanak, gundurwo, apalagi tuyul. Ya, itu penyerupaan diri sehingga kita lihat dalam wujud yang mengerikan misalnya. Itu penyerupaan diri. Tapi wujud aslinya tidak bisa kita lihat. Karena Allah nyatakan dia dan kaumnya bisa melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihatnya. Dan mereka itu alam ghaib. Alamnya sudah berbeda. Kita tidak bisa melihatnya kecuali mereka menyerupakan diri baru bisa kita lihat. Sebagaimana malaikat. Malaikat tidak pernah bisa kita saksikan kecuali apabila malaikat itu merubah wujud. Kita bisa melihatnya karena dia merubah wujud dengan apa yang bisa kita saksikan. Nah, ini terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti kedatangan malaikat Jibril yang menyerupakan diri dengan seorang lelaki, ya, yang pakaiannya sangat putih, yang rambutnya sangat hitam. Dia datang ke majelis Nabi dan bertanya tentang agama, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Setelah dia pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahukah kalian siapa yang tadi datang? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Ini tadi yang datang adalah Jibril. Dia ingin mengajari kalian tentang agama kalian. Ya. Nah, jadi anak-anak indigo itu kalau yang dimaksud dia bisa melihat jin, ya mungkin saja dia bisa melihat jin atau kejadian-kejadian yang aneh di alam jin bila ditampakkan kepadanya dalam wujud tertentu, bukan dalam wujud aslinya. Ya, jadi sudah diserupakan dengan apa yang bisa kita lihat, kita saksikan di alam nyata. Tapi kalau yang dimaksud dia bisa melihat perkara-perkara ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang, hadza wallahi kadzib, dusta. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara ghaib yang akan terjadi di masa yang akan datang di alam ini kecuali hanya Allah saja. Nabi dan Rasul pun tidak akan pernah tahu kecuali dengan wahyu dari Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghairihi ahada illa man irtada min rasulin. Ya, dialah Allah yang maha mengetahui perkara ghaib, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara ghaib tentang kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Illa man irtada min rasulin, kecuali seorang rasul yang memang diridhai oleh Allah. Lewat jalan wahyu dia mengetahuinya. Kalau tidak, maka tidak seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa mengetahui perkara gaib yang akan terjadi di alam ini. Tidak anak indigo, tidak tukang sihir, tidak ramal, tidak siapapun dari kalangan manusia. Ya.
Apalagi langit itu selalu dijaga dengan anak panah api yang selalu menyambar setiap jin yang akan mencuri berita langit. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau yang dimaksud bahwa anak indigo bisa mengetahui perkara gaib yang akan datang, yang terjadi di alam ini adalah dusta. Ya, tidak benar. Yang bisa dia lihat paling penampakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon diterangkan sebagian dari tanda-tanda seorang yang terkena jin. Di antara tanda-tanda seorang yang terkena jin, biasanya ya orang yang kerasukan jin itu secara fisik dia mengalami perubahan pada wajahnya. Ya, kelihatan wajahnya itu berubah. Ya, walaupun tidak total. Ya, misalnya matanya hanya kelihatan putihnya gitu. Mungkin. Ya, atau setengah kelihatan hitamnya. Wajahnya itu berubah. Dan suaranya juga berubah sesuai dengan jin yang memasuki dia. Kadang seorang wanita suaranya jadi suara lelaki. Kalau yang memasuki dia adalah jin lelaki. Atau seorang lelaki suaranya suara perempuan. Kalau yang memasuki dia adalah jin perempuan. Atau seorang yang masih muda suaranya suara orang tua atau suara anak bayi. Tergantung jin yang memasuki dia. Jadi terlihat perubahan-perubahan pada fisiknya. Ya. Orang ini jalannya ketika dia normal, jalannya biasa. Ketika dia kemasukan jin mungkin agak pincang begitu. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan pada fisiknya, wallahu a'lam. Itu secara pengalaman. Ada seseorang yang mudah sekali marah. Mungkinkah sifat pemarah pada seseorang muncul karena pengaruh jin? Ya, bisa jadi. Karena amarah yang meluap-luap emosi yang biasanya gampang sekali tersulut datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Ya. Dan syaitan itu adalah jin yang jahat. Jin yang jahat. Jin yang fasik. Maka itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Baik. Jadi mungkin saja karena pengaruh jin yang merasuki seseorang sehingga dia gampang marah. Dia gampang marah. Makanya dalam dunia sihir menyihir ada sihir yang bentuknya membuat seseorang benci. Ya, nggak tahu sebabnya, nggak tahu asal muasalnya, tiba-tiba dia sangat benci kepada seseorang. Dimasukkan pada dirinya jin yang membuatnya sangat benci. Ya. Atau ada pula sihir ya, yang membuat seseorang jadi jatuh cinta. Atau istilah lainnya sering kita dengar pelet misalnya. Ya, orang pakai susuk. Nah, at-tiwalah itu kata para ulama yang dinyatakan syirik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tiwalah itu adalah sejenis sihir yang membuat wanita dicintai oleh suaminya. Jadi suaminya terikat oleh dia. Cinta luar biasa tapi nggak umum. Ya. Sehingga suaminya tidak berpaling kepada wanita lain. Ya, khalas. Cukup dengan satu istri. Puas. Begitu. Ya, bisa jadi sebagian orang menggunakan cara sihir, menggunakan jin untuk membuat suaminya tunduk sehingga tidak sama sekali tertarik kepada wanita lain. Dan sangat cinta kepada istrinya, tapi dengan pengaruh jin. Nah, dan at-tiwalah yang seperti ini adalah syirik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sungguhnya ruqyah, yakni ruqyah jampi-jampi yang mengandung syirik kepada Allah,
minta bantuan daripada jin, kemudian at-tamaim, yaitu jampi-jampi yang dibacakan yang isinya adalah bantuan dari selain Allah Azza wa Jalla, permintaan bantuan dari selain Allah. Demikian pula at-tiwalah adalah syirik, ya, merupakan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kalau ditanyakan apakah mungkin itu pengaruh jin, kita nyatakan mungkin saja. Mungkin bahwa itu adalah pengaruh jin. Oleh karena itu orang yang marah, yang jelas bahwa orang yang marah, kemarahan itu adalah sesuatu yang datangnya dari syaitan. Kecuali kalau dia marah ketika hak Allah dilanggar oleh manusia. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat besar kemarahannya ketika ada syariat Allah yang dilanggar oleh manusia. Nah, bahkan beliau pernah mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Dan beliau pernah marah kepada Usama bin Zaid yang memberikan syafa'ah agar seorang wanita Makhzumiyah tidak ditegakkan padanya hukum had padahal dia mencuri. Nah, adapun marah yang tidak lumrah atau marah yang seseorang keluar daripada batasnya, ini datangnya dari syaitan. Makanya orang yang marah, salah satu sebab bagaimana meredakan kemarahan di antara yang diajarkan di dalam sunnah, apabila di antara kita ada yang bertikai, yaitu hendaknya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ya. Juga di antara kiat yang diajarkan oleh para ulama, hendaknya dia berwudu, ya. Kalau berwudu juga belum turun, kalau tadinya dia berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau dia duduk, hendaknya dia berbaring. Kalau dia berbaring belum juga, tempelkan pipinya ke tanah. Sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Nah, untuk meredakan amarah yang datangnya dari syaitan tersebut. Barakallahu fikum. Apakah diharuskan menyingkirkan gambar-gambar makhluk hidup dan wanita ajnabiyah ketika meruqyah? Iya. Di antara praktek ruqyah yang semestinya diperhatikan oleh kaum muslimin, bahwa ruangan yang dipakai untuk meruqyah atau rumah yang dipakai untuk meruqyah atau orang yang kerasukan oleh jin bebas dari gambar-gambar makhluk hidup, ya. Bebas dari unsur-unsur yang melanggar syariat. Dan ini termasuk hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam, ya, di mana beliau ini termasuk seorang ulama yang sering melakukan ruqyah, dan beliau dikenal sebagai ulama yang punya perhatian besar terhadap penyembuhan orang yang kerasukan jin. Jadi diantaranya adalah menyingkirkan gambar-gambar makhluk hidup, ya. Demikian pula wanita-wanita yang tidak menutup aurah disuruh menyingkir. Jadi tempat atau rumah yang dipakai untuk ruqyah atau yang ditinggali oleh orang yang diruqyah hendaknya bebas dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga pengaruh ruqyah itu menjadi kuat, ya. Karena kalau ada unsur-unsur yang berbau maksiat melanggar kepada syariat Allah, ini menguatkan pengaruh jin itu. Karena biasanya yang masuk kepada seseorang adalah jin yang jahat, jin yang fasik, jin yang zalim. Karena kalau dia jin yang baik, ya, jin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan terlepas daripada perbuatan-perbuatan kezaliman. Di antaranya, dia tidak akan mau memasuki tubuh manusia, karena itu adalah kezaliman, ya, itu bukan tempatnya dia. Maka pada umumnya jin yang masuk adalah jin yang jahat, yang fajir, ya. Oleh karena itu pengaruh kemaksiatan akan menguatkannya. Maka dalam melakukan ruqyah hendaknya segala unsur yang berbau maksiat dihindarkan, dijauhkan, ya, gambar-gambar makhluk hidup, termasuk yang kita katakan tadi TV, ya, singkirkan.
Kemudian wanita-wanita yang tidak menutup aurat dijauhkan supaya tempat itu steril dan tidak menguatkan jin yang sedang memasuki tubuh manusia yang kesurupan. Apa ada manfaat dari daun bidara untuk ruqyah? Secara pengalaman ada, bahkan dipakai oleh para ulama. Di antaranya yang menyebutkan adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Apakah yang diperlukan memukul orang yang diruqyah dan bagaimana caranya? Nah, masalah pukul memukul ini juga harus hati-hati. Ya. Sebaiknya tidak menggunakan pukulan bila memang tidak dibutuhkan. Memang ada praktek sebagian ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah meruqyah dengan cara memukul, bahkan memukul dengan keras. Tapi ini harus perlu hati-hati, jangan sampai yang demikian itu justru menzalimi, melukai orang yang sedang diruqyah. Mungkin ketika dia sedang diruqyah dia tidak merasakannya, tapi setelah selesai meruqyah dia merasa remuk pedang, hancur kabeh. Ya kan, luka-luka, memar-memar. Kasihan dia, menzalimi. Ya, bahkan sebagian sampai mati, sampai ada yang meninggal karena ruqyah dengan cara memukul ini tadi. Nah, maka hati-hati. Sebaik mungkin tidak menggunakannya dan menghindarkannya. Kalau seandainya harus dipakai, ya dilakukan sesuai dengan kadar. Kalau memang ada pengaruhnya. Tapi kalau tidak, ada cara-cara lain meruqyah tanpa harus memukul. Ya, 6 cara yang kita sebutkan tadi tanpa harus memukul. Tanpa harus memukul. Khawatir yang demikian itu membahayakan kepada orang yang kerasukan jin. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu pertanyaan-pertanyaan seputar masalah ruqyah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemanfaatan dengan majelis kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.